Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Bisa Bagus Bincang Santai bareng Gus. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Kementerian Agama berdampak yang ada turunannya, yaitu Madrasah Berdampak. Hari ini kita akan ngobrol bersama Pak Nanang Sukmawan Setiabudi. Masya Allah, jenenge tahu. Jenenge wong sak kampung digawe kabeh iki. Dadi pintere wong sak kampung dipek dhewe. Amin ya rabbal alamin. Dengan berpisahnya tugas-tugas kementerian masalah haji dari Kementerian Agama, maka Kementerian Agama kali ini lebih bisa konsentrasi dalam keagamaan, di bidang keagamaan secara khusus di Pentis maupun di Bimas Islam. Dan nanti sebentar lagi akan muncul Dirjen Pondok Pesantren. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Nanang. Ini Pak Nanang ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Malang, yang saat ini sudah mulai meroket. Kemarin prestasinya sudah meloncati kakaknya di tingkat nasional, juara 2, sementara yang kakaknya di juara 3. Makasih Gus. Harapannya nanti semuanya juga meroket lah, Amin. bersaing lah, tidak kemudian menang kalahan tapi bersaing. Nah, kita tidak sedang akan membahas tentang prestasi, tetapi lebih dari apa program madrasah dengan gerakan Madrasah Berdampak yang digulirkan oleh Pak Menteri kita Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar dengan Kementerian Agama berdampaknya. Jadi kita berharap Kementerian Agama Kota Malang itu menyambut baik program-program ini, mulai dari Asjadcita turun ke Astaprotas dan spesifik kepada Madrasah Berdampak. Nah, ini narasumber kita Pak Nanang, karena diam-diam punya banyak program berkaitan dengan merangkul madrasah, merangkul masyarakat untuk ikut bantu membangun Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2, dan ada beberapa program-program yang ditelurkan di sana. Oke, Pak Nanang, selamat siang. Selamat siang Gus. Niki apa saja yang atau pandangan Pak Nanang lebih dahulu dengan program Astaprotasnya Pak Menteri sampai kepada dikerucutkan pada Kementerian Berdampak dan subnya menjadi Madrasah Berdampak. Apa yang sudah dilakukan dan pandangan Pak Nanang, dan apa yang sudah dilakukan Min 2 Kota Malang untuk Madrasah Berdampak. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang kembali oleh Gus di podcast Bincang Bagus yang ini luar biasa, kesempatan emas bagi kami keluarga besar Min 2 Kota Malang. Menyambut yang disampaikan oleh beliau, alhamdulillah dengan adanya program Kemenang Berdampak ini secara pribadi dan kelembagaan kami mengambil sisi positif dari yang kami pahami bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan kami menyadari kebetulan di Kota Malang hanya ada MI negerinya 2, sedangkan swastanya ada 54. Total Kota Malang ada 56 madrasah. Sehingga kami berupaya betul, khususnya kami di Min 2 Kota Malang, apa andil yang bisa kami lakukan pada teman-teman di swasta. Nah, sebelum adanya program Kemenang Berdampak, kami sudah punya ide untuk adanya Madrasah Imbas. Madrasah Imbas. Madrasah Imbas ini kami ambil bahwa kami juga harus punya peran untuk teman-teman yang di swasta. Nah, kebetulan di program awal adanya
ijazah yang digital ini menjadi keluhan banyak teman-teman swasta karena harus mengadaan alat baru dan sebagainya. Akhirnya kami berdiskusi, kami gandeng. Coba kalau kebutuhannya di-cover oleh madrasah negeri, khususnya kami yang di Min 2 sebagai ketempatan untuk seluruh cetak teman-teman swasta. Nah, dari situ kami menyampaikan laporan. Nah, muncullah nama dari guru kami. Jangan hanya sekedar sebagai kegiatan, berilah nama yang unik, yang bermanfaat untuk madrasah swasta. Satu terkejut setelah muncul namanya Bima Sakti. Bima Sakti. Apa itu Bima Sakti? Bima Sakti ini akronim dari Bina Madrasah Swasta Bakti Madrasah Negeri. Setelah kami coba terus lebih jauh lagi, wah keren juga nama Bima Sakti seperti itu. Guru saya ini luar biasa hebat untuk ngasih namanya. Ternyata galaksi sebuah galaksi Bima Sakti itu dalamnya ada matahari, planet-planet dan sebagainya. Nah, kami Min 2 menganalisis positif. Siapa tahu dengan kami punya peran pada madrasah lainnya, kami bisa masukkan sebagai matahari juga, memberikan cahaya pada madrasah-madrasah swasta di Kota Malang. RA yang kebanyakan adalah swasta, itu kami gandeng semuanya, sehingga kami punya peran untuk maju bersama dengan teman-teman yang swasta. Apa saja program dari Bima Sakti itu selain membantu cetak ijazah tadi? Keren itu membantu cetak ijazah itu. Jadi karena madrasah-madrasah swasta kita ini kan rata-rata menteri-menteri itu bahasa Indonesianya apa ya? Layak ya walayamut ya, antara hidup dan mati karena keterbatasan dana. Mau naikkan biaya itu tidak tega, dan tidak naikkan biaya juga kesulitan. Apalagi kita punya banyak madrasah-madrasah yang ternyata dalam tanda kutip menahan ijazah karena anak-anak muridnya tidak bisa bayar SPP, dan tanggungan SPP-nya sangat besar, padahal madrasah swasta itu rata-rata bergantung kepada dari infaknya wali murid. Karena kalau bergantung, apakah pemerintah tidak punya andil turun tangan? Kita sudah andil di BOS, apalagi sertifikasi, itu sebenarnya sudah cukup sangat meringankan, tapi kan tidak semuanya tersertifikasi juga. BOS itu juga punya keterbatasan pemanfaatan, tidak semuanya bisa dimanfaatkan seenaknya. Nah, dari situ selain karena kalau madrasah negeri itu dapat dua ini, dari negara juga ada, seperti swasta. Cuma kalau swasta itu dominannya di infak masyarakat, yang ini nomor 2, yang di Kemenak ini, yang negeri itu dominannya di pembiayaan negara, tapi juga masih dapat dari peran masyarakat, karena memang kalau pure dari negara saja kayaknya juga tidak ngatasi ya, tidak ngatasi, karena contoh kecil aja, minat siswa untuk masuk di madrasah negeri itu sangat tinggi, sementara gurunya terbatas. Pasti nama guru kan lagi ya. Nah, siapa yang bayar itu gurunya itu? Wong ngerekut sendiri. Kalau dilarang berarti harus membatasi siswa. Kalau membatasi siswa nanti dapat komplain lagi dari masyarakat. Nah, ini memang apa istilahnya? Efeknya muter-muter. Nah, selain ijazah tadi, apa saja yang dilakukan oleh Min 2 Kota Malang untuk program Bima Sakti? Siap, Gus. Jadi alhamdulillah, selain untuk membantu pencetakan ijazah digital untuk teman-teman swasta, kami mulai juga mengakomodir kebutuhan teman-teman RA TK swasta. Jadi alhamdulillah kami punya lapangan gedung yang representatif cukup luas, jadi beberapa giat adik-adiknya yang di RA, TA ini kebetulan juga
ketua untuk IGRA-nya Kota Malang belum pernah dengan kita berapa event IGRA dilaksanakan di Min 2. Kita free tanpa harus sewa. Itu satu untuk RA. Juga untuk yang teman-teman MI swasta, kami ada program yang intens. Yang pertama untuk pemberdayaan guru. Pada saat kami ada program workshop pelatihan yang diikuti oleh teman-teman guru di Min 2 Kota Malang, kami menggandeng teman-teman dari swasta dengan harapan apa yang dipahami oleh teman-teman negeri juga sama dipahami oleh teman swasta terkait dengan kebijakan baru, kurikulum baru. Kami pahami pada saat harus melaksanakan workshop butuh biaya. Teman swasta kan kerepotan di sana. Nah, kami mengadakan aula kami memenuhi, akhirnya kami minta teman-teman swasta untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan free. Fasilitas sama seperti itu. Termasuk pemberdayaan, pemahaman baru dan lain sebagainya di madrasah kita ya. Sudah ada survei enggak terkait hal ini? Artinya benar enggak berdampak dan apa pandangan masyarakat terhadap minimal madrasah-madrasah swasta dengan hal ini? Makasih Gus, untuk survei yang model survei belum kami lakukan secara by data, tetapi dengan survei lisan kami setelah kegiatan itu coba memantik untuk bagaimana pendapat teman-teman swasta dengan kita beri kesempatan untuk bisa sama-sama belajar bersama di kegiatan workshop yang kita laksanakan. Alhamdulillah responnya luar biasa. Jadi setelah workshop yang pertama terkait kurikulum cinta di awal tahun ajaran baru, kemudian setelah berjalan kami sekarang sedang mengadakan untuk pelatihan matematika yang mudah menyenangkan. Ini responnya ternyata dari teman swasta, loh Pak, kenapa dari dulu-dulu kita tidak digandeng? Karena kita kadang butuh tempat kegiatan untuk yang bisa eksplor terkait dengan update kemampuannya. Nah akhirnya dari situ, Pak, kapan lagi diadakan? Kalau bisa dijadwalkan setiap bulan sekali FGD-nya teman-teman Min 2, kami diajak. Ini ada pertanyaan ini. Apa peran madrasah swasta negeri ya? Madrasah negeri berkaitan dengan pembinaan terhadap guru-guru swasta. Jadi kan kalau di kita itu sudah ada istilahnya rambu-rambu, tidak boleh mukul, tidak boleh bullying, macam-macam. Tetapi kalau yang di swasta ini atau kedisiplinannya guru swasta ini masih tidak sedisiplin yang di negeri itu. Ini apa yang dilakukan Min 2 sebagai ketua KKM ya? KKM itu kelompok kerja kepala madrasah. Kelompok kerja kepala madrasah. KK-nya mestinya 3 ya. KKKM. Kelompok kerja kepala madrasah. Apa yang dilakukan? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kebetulan saya selaku kepala Min 2 Kota Malang juga ketua KKMI 2 Kecamatan Sukun dan menjabat untuk wakil ketua KKMI Kota Malang. Upaya yang kita lakukan untuk ke teman-teman, jadi untuk yang pendisiplinan, kami juga menyampaikan program apa yang ada di negeri terkait dengan jam hadir, jam izin, dan jam pulang. Nah ini juga kami sampaikan kepada teman-teman swasta, apa saja haknya anak yang harusnya dipenuhi oleh teman-teman swasta tanpa melihat dalam konteks angka-angka yang diberikan. Nah secara berkala kami untuk di KKMI Sukun itu pertemuan 1 bulan sekali setiap hari Rabu pekan kedua. Sedangkan untuk yang KKMI Kota Malang kami 3 bulan sekali. Di sini forum kami kumpul semuanya kepala madrasah sekota Malang. Nah upaya kita terkait dengan yang tadi bullying, disiplinan, kami sudah mengagendakan untuk KKMI sekota Malang dengan anggotanya KKG ada program untuk bagaimana bullying yang di madrasah kami menghadirkan dari dinas sosial sama dari kepolisian. Mudah-mudahan itu ada efek dan ada manfaat untuk teman-teman yang ada di swasta. Gini masalahnya Mas Nana. Ini kita bayangkan ya, kalau PNS kayak kita niku
Pak Rudi seliwer-seliwer ae ketok iki. Nggak apa-apa, ini kan podcast guyonan sambil nggih, napa kita membayangkan ya kalau ASN, makanya hisabe pegawai negeri ini luwih akeh dibanding napa yang non ASN. Kadang-kadang guru swasta ini posisinya kepepet semua, wayahe bayar tagihan, terus gajinya cuma 300.000 rupiah dengan tuntutan disiplin, harus tepat waktu, pulangnya harus tepat waktu, sementara ono kepepet. Apa yang mau kita lakukan? Bukankah kita juga sama-sama akan keluar nyeper dulu untuk nyari itu? Ini yang kadang-kadang kita ini terlalu banyak tuntutan di sekolah swasta gitu. Tapi apa choice yang diberikan oleh Min 2 Kota Malang untuk memberikan pencerahan terhadap guru-guru swasta di lingkungan KKM 2 ya? Okay. KKM 2. Okay, terima kasih Gus. Jadi untuk yang terkait teman-teman swasta yang memaklumi dengan unsur-unsur yang kita tahu betul angka-angkanya, tetapi kami memberikan sebuah analogi bahwa apa saja yang kita berikan dengan ikhlas dan orang tua insya Allah ini juga bisa melihat progres dari putra-putrinya dititipkan. Intinya bahwa anak di sekolah betul-betul diopeni oleh guru-guru. Insya Allah orang tua pada saat kita mintai peran sertanya, insya Allah itu juga support terhadap apa yang diinginkan oleh madrasah Gus. Contoh kecil apa yang melakukan di Min 2 kami sampaikan bahwa pada saat apa yang dititipkan oleh orang tua ada lewat komite tanpa ada bukti fisik real yang diterima, tidak hanya karakternya, kemampuannya, mutu lulusannya, itu agak susah. Tapi pada saat kita buktikan bahwa yang dititipkan adalah benar-benar diberikan kepada anak-anak untuk proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru, alhamdulillah respon orang tua terhadap kewajiban untuk indepaknya juga bagus. Nah, titik poinnya pada guru-guru yang di swasta, kami lewat di KKM 2 ini juga berupaya agar kemampuan untuk di pengembangan dirinya kami yang mewadahi. Tetapi untuk proses bagaimana kepercayaan anak-anak ya dilihat dari kejujurannya anak-anak juga. Anak saat ini tidak hanya sekedar bisa dikasih tahu, tapi contoh yang dilakukan oleh gurunya. Oke. Ini mumpung ada Bu Iin ini bagian apa ini yang enggak apa istilahnya agen perubahan kita untuk bidang premium. Jadi Kementerian Agama ini punya program premium pemberdayaan ekonomi dan bina rohani umat. Beberapa waktu lalu disurvei apa tidak Bu ini itu kaitannya dengan kita menawari guru-guru yang punya usaha itu dikumpulkan beberapa waktu lalu yang kita ada bazar itu bazarnya Kemenak itu guru-guru yang punya usaha sambilan itu di mentoring untuk bagaimana mengembangkan usahanya. Ini sebenarnya untuk bantuan agar guru-guru swasta ini juga berdaya. Sudah disurvei atau belum Bu? Belum ya? Sudah. Oke. Ya mungkin nganu Pak Nanang. Jadi biar lebih berdampak Bima Sakti itu tidak hanya sekedar bina guru-gurunya, tidak bina manajerialnya. Bina manajerial itu kan termasuk diantaranya bantuin print out ijazah itu tadi, tapi juga mungkin ada bina ekonomi untuk guru-guru swasta itu memberikan pendampingan
berkaitan itu nanti kolaborasi dengan premium lah Pak Nana. Nah, di situ mungkin KKN 2 perlu ya bikin anugerah guru swasta. Betul.